Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan secara bersama-sama pada hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah senantiasa memberkati dan menyertai kita. Jikalau saya bertanya kepada Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apakah Bapak Ibu mau dibenci oleh sesamamu? Apakah Bapak Ibu mau atau suka dimusuhi oleh sesamamu? Atau siapapun itu yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, apakah kita mau memberikan diri kita untuk dibenci? Mungkin kita akan berkata, ya saya akan berusaha supaya tidak dibenci, Inang. Atau saya tidak nyaman kalau saya tidak disukai atau saya dibenci. Kita tidak menginginkan situasi yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, inilah merupakan perbedaan kita sebagai orang Kristen. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi jikalau kita dibenci oleh orang lain oleh karena sifat, karakter kita, ya perlu kita mengevaluasi diri kita. Perlu kita mengintrospeksi diri kita Bapak Ibu. Tetapi oleh karena kita sudah melakukan yang terbaik, kita telah melakukan yang terutama dalam kehidupan ini, dan yang paling baik dalam kehidupan kita sudah kita lakukan, kita dekat kepada Tuhan dan lain sebagainya, tetapi kita tetap masih dibenci, maka itu akan menjadi suatu kebahagiaan bagi kita. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, lalu kita dibenci oleh yang mendengarkannya, Bapak Ibu saudara-saudariku, maka ubahlah ketidaksukaan itu menjadi suka. Jadi bahagialah jikalau kamu dibenci oleh karena kamu bertahan dalam keimananmu. Maka jangan pernah gusar, jangan pernah merasa kamu tidak berarti apa-apa karena kamu mempertahankan kebenaran, mempertahankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka terimalah hal itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, kita tidak berakhir dalam dunia ini. Saya sering mengatakan ini di dalam renungan ini. Saya sering mengatakan ini dalam khotbah-khotbah Bapak Ibu. Kita tidak berakhir di dunia ini. Tetapi kita akan hidup mengawali kehidupan kita bersama dengan Allah. Hanya orang yang bertahan dalam kesudahannya, hanya orang bertahan pada masa sampai dia selesai dari dunia ini, dia akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, maka kita pikirkan secara bersama-sama. Apakah saya tidak akan menahankan rasa sakit di dunia ini karena saya adalah pengikut Kristus? Dibandingkan saya akan merasakan sukacita kenyamanan di dunia ini yang sementara, lalu pada saat saya tidak ada di dunia ini, saya akan merasakan neraka atau bahkan kematian yang sampai selama-lamanya itu. Maka tidak apa-apa kita merasakan kesakitan sebentar saja di dunia ini oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus, dibandingkan nanti pada kehidupan yang kekal itu Bapak Ibu, kita akan merasakan sukacita yang amat luar biasa. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, jikalau saat ini kita sedang berjuang secara keimanan kita, tahankanlah, katakanlah, tidak apa-apa, saya tidak disukai pada saat ini karena saya percaya kepada Yesus Kristus, atau saya setia melakukan firman Tuhan, tidak apa-apa. Lalu kuatkanlah hatimu, tegarkanlah hatimu. Jangan kamu meninggalkan keimananmu, jangan meninggalkan peribadahanmu, jangan meninggalkan gerejamu, jangan meninggalkan keimananmu, oleh karena mungkin terasa amat sakit karena kita melakukannya dengan kebaikan seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus.
Tetapi pada saatnya nanti, pada kesudahannya, ketika kita telah berada di dunia ini, ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mari kita bersepakat meninggalkan keinginan duniawi. Kita harus bertahan sampai kesudahannya, sampai pada saat Yesus Kristus datang kedua kalinya, atau bahkan sampai kita tidak ada lagi di dunia ini. Hidup kita harus hidup pada hidup yang kekal itu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami, supaya kami merindukan, supaya kami tetap bertahan di dalam kehidupan ini, sekalipun kami dibenci, sekalipun kami Tuhan mengalami hal yang tidak mengenakan, hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kami. Tetapi kami akan bertahan, kami tidak akan goyah, kami tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Jikalau sekalipun Tuhan banyak kesusahan, sekalipun banyak pergumulan, kami akan tetap tinggal dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau berkata Tuhan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini kami Tuhan, kami setia di dalam keimanan kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.